Hari terus berlalu, mengiringi setiap langkah waktu untuk terus menggapai setiap titik peraduan waktu itu sendiri. Bertambahnya hari demi menuju satuan minggu telah mengubah satuan minggu itu menjadi bulan. Tanpa terasa kini usia kehamilan Cynthia sudah memasuki usia 9 bulan. Kebahagiaan yang dinanti oleh keluarga Georgino itu pun akhirnya akan segera terkabul. Keluarga Georgino itu benar-benar sangat menyayangi dan begitu memanjakan menantu kesayangan mereka Cynthia. Semua perlakuan istimewa memang tidak pernah habis untuk diberikan pada wanita yang tengah hamil besar itu. Begitu juga dengan Al, meski dirinya masih belum membuka hati sepenuhnya untuk Cynthia, namun Al tetap belajar untuk bisa menerima Cynthia sebagai istrinya. Keinginan untuk melakukan tes DNA pun sepertinya sudah tak berlaku lagi. Hal itu disebabkan karena semenjak beberapa bulan yang lalu ada suatu kejadian yang membuat dirinya merasakan getaran hebat di dada. Ya, untuk pertama kalinya Al merasakan sesuatu yang menakjubkan yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Untuk pertama kalinya Al merasakan adanya suatu gerakan dan tendangan kecil dari perut Cynthia, kala istrinya itu meletakkan telapak tangannya di perut sang istri. Al langsung tertegun, kala merasakan sesuatu yang luar biasa itu. Rasa bahagia pun telah merasuki relung hatinya, dan membuatnya tak henti mengagumi sesuatu yang begitu mendebarkan hatinya. Dan semenjak itu pula Al sudah meyakini, jika gadis yang sudah ia nodai pada malam itu memanglah benar Cynthia dan bukan Adinda. Dan Al sudah berjanji pada dirinya sendiri akan selalu menjaga Cynthia dan juga anaknya. Seperti kondisi sekarang ini, nampaknya semua keluarga Georgino sudah berkumpul di kediaman pribadi Alexander. Mereka semua begitu menikmati kebersamaan itu. Dan nampak di sana sang mama mertua Devina seolah tak hentinya memberikan perhatian pada menantu kesayangannya itu. Cynthia, sebentar lagi kamu akan melahirkan nak, jadi mama harap kamu jangan terlalu banyak melakukan aktivitas yang membuat tubuh kamu menjadi lelah. Kalaupun kamu mau melakukan aktivitas ikuti saja kegiatan senam ibu hamil agar proses persalinan kamu menjadi lancar nak. Seru Devina mengingatkan. Iya ma, Cynthia akan mengikuti nasihat mama. Sahut Cynthia. Mendengar mamanya yang mengatakan Cynthia akan melahirkan secara normal, membuat Al merasa tak terima. Al tidak ingin jika Cynthia melahirkan secara normal karena itu pasti akan sangat menyakitkan. Tidak, Cynthia tidak akan melahirkan normal ma, Cynthia akan melahirkan dengan dilakukan operasi sesar. Sahut Al membantah. Oh, kamu ingin istri kamu dioperasi? Ya sudah tidak apa-apa, itu lebih bagus malah, dengan begitu Cynthia tidak harus kesakitan. Sahut Devina. Cynthia, kamu sendiri bagaimana sayang apa kamu mau kalau proses persalinan nanti dilakukan dengan sesar? Tanya Devina. Kalau Cynthia tidak masalah ma, kalau itu memang yang terbaik untuk Cynthia dan juga si baby, Cynthia mau saja ma. Sahut Cynthia. Bu Nadia yang sedari tadi hanya diam menyaksikan obrolan mereka, merasa sangat terharu dan bersyukur. Bagaimana tidak, putri semata wayangnya dianugerahi sebuah keluarga yang tiada hentinya menyayanginya. Namun sejurus dengan rasa haru dan syukurnya, Bu Nadia teringat akan keponakan yang sangat disayanginya Adinda. Rasa haru dan syukurnya kini tiba saja berubah menjadi kesedihan. Bu Nadia memikirkan nasib Adinda. Jika Cynthia begitu banyak mendapatkan banyak perhatian dan segala kebutuhannya telah terpenuhi, lalu bagaimana dengan keponakannya? Apakah Adinda bernasib sama seperti Cynthia? Sungguh Bu Nadia sangat mengkhawatirkan Adinda. Adinda, kamu ada di mana nak? Apa kalian baik saja? Batin Bu Nadia menangis. Suasana pagi menjelang siang, rupanya tak menyurutkan semangat seorang wanita yang tengah hamil besar itu untuk terus mengais pundi rupiah. Meski tak jarang rasa letih mendera tubuhnya,
namun tetap tak membuat semangat gadis yang selalu mengenakan hijab itu menjadi terputus. Menyadari akan kebutuhan hidupnya yang tidaklah sedikit, ditambah lagi dengan biaya untuk bersalin, membuat gadis berhijab itu harus terus bekerja agar rejeki yang didapatkannya bisa mencukupi atau setidaknya menjadi cukup. Terlihat sangat miris memang. Bagaimana tidak, dalam kondisinya yang tengah hamil besar yang dimana dalam keadaannya yang seperti ini dirinya harus lebih banyak beristirahat tetapi malah terus bekerja. Namun harus bagaimana lagi, tidak ada jalan lain, dirinya harus tetap bekerja agar bisa memenuhi kebutuhan keluarga kecilnya. Ya, seperti itulah yang harus dilakukan oleh Adinda. Dalam kondisinya yang tengah hamil besar, bahkan sudah hampir mendekati hari kelahiran, dirinya pun masih harus tetap bekerja. Kurangnya biaya untuk saat persalinan itulah yang paling menjadi alasan utamanya. Tentu saja kondisi Adinda ini sangat berbanding terbalik dengan Cynthia. Jika Adinda harus bekerja keras untuk memenuhi kebutuhan hidup dan juga biaya persalinannya, maka Cynthia sudah mendapatkan apa yang menjadi kebutuhannya tanpa harus bekerja. Kuenya masih ada sisa, aku harus menjualnya kemana lagi ya? Seru Adinda. Adinda masih terus berpikir, bagaimana agar kuenya itu bisa habis terjual. Oh iya, aku jual ke kampung sebelah saja, siapa tahu ada yang beli. Seru Adinda lagi. Dan gadis itu pun kembali mengendarai sepeda listriknya. Kendaraan roda 2 itu terus melaju menuju tempat yang ditujunya, hingga sampailah kini Adinda di kampung itu. Assalamualaikum, ibu ada yang mau beli kuenya enak loh bu. Seru Adinda ketika dirinya melihat ibu yang sedang berkumpul. Ibu itu pun mendekat. Wah, sepertinya kue kamu enak, saya mau beli 5. Ucap salah satu dari ibu itu. Oh, baik ibu, akan saya bungkus. Sahut Adinda. Begitupun dengan yang lain. Mereka membeli kue tradisional buatan Adinda hingga ludes tak tersisa. Maaf nak, ibu mau tanya, kamu anak mana, kok ibu belum pernah melihat kamu ya? Tanya ibu itu. Saya anak dari kampung sebelah ibu, dan memang ini pertama kalinya saya jualan kue sampai ke sini. Sahut Adinda. Oh, sahut mereka. Nak, kamu sedang hamil besar seperti ini kenapa kamu bekerja, memangnya suami kamu kemana? Tanya ibu itu. Dek. Tubuh Adinda terasa membeku. Pertanyaan yang sangat tidak ia harapkan kini kembalikan mencuat. Iya, suami kamu kemana nak? Seharusnya dalam kondisi kamu yang seperti ini kamu harus banyak beristirahat. Sahut ibu yang lainnya. Anu bu, suami saya sedang bekerja keluar kota. Sahut Adinda berbohong. Hati loh nak. Banyak loh orang yang bekerja di luar kota bahkan yang kerja di negara orang pada selingkuh. Ujar ibu itu. Iya betul nak, bahkan ada loh warga di kampung sini yang bekerja di luar negeri sana, tapi malah menikah lagi, dan meninggalkan istrinya di sini. Sahut ibu yang lain yang ikut menimpali. Ibu kasih saran ya sama kamu nak, lebih baik kamu suruh suami kamu untuk kembali ke sini, agar tidak terjadi hal-hal yang tak diinginkan. Seru ibu itu mengingatkan. Mendengarkan apa yang dikatakan oleh ibu itu, membuat Adinda hanya bisa tersenyum kecut. Yang dikatakan oleh mereka tidaklah benar, karena sejatinya Adinda masih belum memiliki suami. Adinda sangat merasa bersalah pada mereka karena dirinya sudah berbohong. Dalam hatinya Adinda merasa sangat prihatin pada dirinya sendiri, ia merasa seperti orang yang hidupnya tidak normal. Kapan dirinya bisa hidup seperti orang lain tanpa harus berbohong? Di lain tempat, terlihat dua orang pria dengan usia yang hampir sama tengah difokuskan pada suatu kontrak kerjasama yang dinilai dapat menguntungkan kedua perusahaan yang terkenal itu. Terlihat jika Al begitu sangat teliti dalam memeriksa kontrak kerjasama yang dibawa oleh asistennya. Ini adalah berkas kontrak kerjasama yang akan kita lakukan dengan perusahaan Aditama Group Tuan. Seru Andrew.
Iya, aku paham. Sahut Al. Dari dugaan sementara, jika perusahaan kita melakukan kerja sama dengan perusahaan Aditama Group, perusahaan kita akan mendapatkan keuntungan ratusan miliar bahkan hingga triliunan Tuan. Dan perusahaan ini adalah perusahaan berlian yang sangat terkenal dan banyak diminati oleh para CEO untuk melakukan kontrak kerja sama. Seru Andrew panjang lebar menjelaskan. Namun siapa sangka, yang menjadi pusat perhatian Al dari berkas kerjasamanya bukanlah kepopuleran perusahaannya, tetapi nama dari CEO perusahaan itu. Hermawan Aditama Kanzu, Adinda Zilvanya Kanzu, kenapa nama belakangnya mirip dengan nama Adinda? Batin Al.